Oke, halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Stefania Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu soal fisika pertanyaan teman kita Siro. Ya, soalnya dibilang seperti ini. Setelah melihat video, ada satu video kita mungkin ya, saat mencoba menerapkannya ke soal saya tidak bisa. Apa ada kesalahan? Ya, dia soalnya seperti ini. Ini adalah sebuah tiga buah gaya F1, F2, dan F3 gitu ya. Diketahui F1-nya adalah 30, F2-nya 20 dan F3-nya adalah 10 Newton ya. Dia masing-masing membentuk sudut, ada yang 37 derajat dan 53 derajat gitu ya. Mungkin yang ditanyakan di sini adalah resultannya ya, karena teman kita ini tidak menyebutkan apa yang ditanyakan, tapi saya yakin yang dimaksudkan adalah resultannya. Jadi pertanyaan ini adalah mencari resultan dari tiga buah vektor gitu ya, yang tentunya kita akan kerjakan secara analitis. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal ini nanti kita akan lihat pembahasannya, tapi sebelumnya saya jelaskan bahwa channel Stefania Daniela, pada channel ini kita menjadikan pembahasan soal dan penjelasan materi untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi gitu ya, dan setiap hari kita upload video-video baru salah satu dari 4 pelajaran itu. Jadi kalau kalian belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya supaya setiap hari kita upload video baru kalian dapat informasinya. Jelas ya? Oke, jangan kemana-mana, kita akan lihat pembahasan pertanyaan teman kita Siro ini. Oke, ini saya sudah buatkan gambarnya dalam sebuah grafik kartesius ya. Jadi ini ada F1 30 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X, F2 20 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X, juga X negatif tapi ya. Terus F3 10 Newton membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X positif. Oke, nah berarti kalau kita mengerjakan seperti ini, maka kita harus mencari dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Berkali-kali saya sudah jelaskan bahwa pengerjaan analisis vektor secara analitis, maka kita harus membuatnya dalam sumbu X dan sumbu Y. Kita proyeksikan ya. Jadi kita proyeksikan sekarang satu-satu. F1-nya kita akan proyeksikan ke sini. Berarti sekarang arahnya ke sana. Ini berarti F1X-nya. Nilainya adalah F1 cosinus, karena dia nempel terhadap sumbu X, maka yang sumbu X yang cosinus ya, 37. Oke, F1 cosinus 37. Terus udah gitu dia proyeksikan juga ke sumbu Y, F1-nya. Dia arahnya ke sini. Proyeksinya panahnya ke atas. Ini adalah F1Y. Ini adalah F1 sin 37. Saya sering jelaskan bahwa pada pengerjaan soal seperti ini, sudutnya kita gunakan sudut yang ada. Jangan kamu pakai dengan penyikunya. Nanti kalian malah bingung. Jadi kalau F1 sudutnya 37. 37 inilah yang kita gunakan. Dan kamu ingat kalau dia berimpit dengan sumbu X, maka sumbu X yang cos, sumbu Y yang sin. Jelas ya? Oke. Nah, hal yang sama juga kita akan gunakan untuk F2 dan F3 gitu ya. Jadi kalau F2 kita proyeksikan ke sini, panahnya jadi ke sana. Ini adalah F2X. Ini adalah F2 cosinus 37. Oke. Sekarang dia proyeksikan ke sumbu Y. Jadi panahnya ke atas sana. Ini adalah F2 sin 37 atau F2Y ya. Oke. Sekarang F3. F3 yang ke arah sumbu X ini. Panahnya ke sana. Ini jadi F3 cos sudutnya berapa? 53 ya. Oke. Sekarang yang sebelah sini. Sumbu Y-nya berarti panahnya ke bawah. Ini adalah F3 sin 53. Oke, jadi sebuah sudutnya sesuai dengan yang dipakai. Jadi kalau 37, cos 37 dan sin 37. Ini juga sama. Ingat, pada saat dia berimpit dengan sumbu X, maka yang sumbu X yang cos. Gitu ya. Dan yang F3 pakai yang 53. Sampai sini dulu. Nah, setelah sampai sini, maka kita lihat sekarang resultan arah sumbu X-nya. Di arah sumbu X yang merah ini seakan-akan udah nggak ada lagi. Hanya ada 3 buah vektor, 2 buah ke kanan, dan 1 ke kiri. Nah, di sini yang kalian harus hati-hati. Jadi, mencari sigma Fx-nya, ini adalah F3, F1 dulu ya. F1 cos 37, ini ke kanan. Oke. Nah, terus sudah gitu F3 juga ke kanan, jadi plus. F3 cos 53. Oke. Terakhir ada satu yang ke kiri, berarti dia minus. Minus F2
cos 37. Sampai sini dulu ada masalah nggak? Yang kamu harus perhatikan adalah di sini adalah arahnya. 2 ke kanan, 1 ke kiri. Jadi yang ke kiri ini yang minus. Ada orang yang bertanya sama saya, boleh nggak kalau ini pakai plus semua? Boleh, tapi ininya dikurungin kasih tanda minus karena arah ke kiri. Gitu ya. Jadi kamu boleh aja tulis begini. Oh, saya mau pakai plus semua, Pak. Boleh. Jadi tulisnya gini, F1 cos 37 ke kanan, F3 cos 53 ke kanan, ditambah karena mau plus semua, tapi F2-nya ke kiri jadi minus. F2 cos 37. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Jelas ya? Kalau kamu pakai yang bawah, maka dari sejak pertama tanda minusnya dimasukkan. Sehingga resultan nanti kamu jumlahkan semua. Tapi kalau kamu mau pakai plus semua, pada saat mencari sigma, kamu perhatikan baru arahnya. Yang searah dijumlahkan, yang berlawanan arah kamu kurangi. Jelas ya? Ini yang penting. Nah, ini yang saya perhatikan tadi dari pembahasan pertanyaan teman kita yang Siro ini. Dia udah mencoba menunjukkan pembahasannya, tetapi kesalahannya adalah di sini. Hati-hati dengan tambah dan kurangnya. Tambah dan kurang ini menentukan arahnya. Gampangnya, kalau berlawanan maka kamu kurangi. Jadi kamu lihat ini, oh yang ke kanan ada 2. Berarti yang ke kanan dijumlahkan, dikurangi yang ke kiri. Gitu ya? Bisa ya? Oke, nah udah dapat ini angkanya tinggal kita masukkan biasa. F1 tadi berapa? 30 ya. Cosinus 37 itu adalah 0,8. Langsung aja ya. 0,8 ditambah F3 itu adalah 10. Cosinus 53 itu adalah 0,6. Dikurangi, saya langsung pakai yang atas ya, yang bawah juga sama aja sih. F2-nya adalah 20 kali dengan cosinus 37 yaitu 0,8. Jadi di sini ada tanda plus dan tanda minus, hati-hati. Sebenarnya gampang, tinggal kamu lihat arahnya aja. Kalau dia searah, dijumlahkan. Kalau dia berlawanan arah, kamu kurangi. Gitu ya. Ini tinggal hitung biasa, ini berarti jadi 24, gitu ya. Ini tambah dengan 6, dikurangi dengan 16. Jadi jawabannya adalah 14 Newton. Ini adalah resultan arah sumbu X. Waktu mencari sumbu X, yang kamu perhatikan hanya yang sumbu X ini aja. Yang ini aja yang kamu perhatikan. Nah ini ada 3 vektor di sini nih. Ini arahnya 2 ke kanan, dan 1 ke kiri. Jelas ya, yang merahnya kita nggak lihat lagi. Nah, hal yang sama sekarang dengan yang arah sumbu Y. Kalau kita perhatikan sekarang yang sigma FY, kita perhatikan, oh, ada 2 ke atas, 1 ke bawah. Berarti 2 ke atas ini jumlahkan, yaitu F1 sin 37, F1 sin 37, ditambah dengan ke atas lagi F2 sin 37. F2 sin 37. Udah gitu ada 1 yang ke bawah dikurangi, F3 minus F3 sin 53. Ini tidak boleh salah, ya. Jadi ada tanda minus di sini. Sekali lagi kalau kamu mau pakai penjumlahan semua boleh, tapi jangan lupa seperti di atas dikurungi minus, sama aja. Gitu ya. Jadi kamu harus melihat, perhatikan arahnya pada saat mencari sigma. Sekali lagi, perhatikan arah vektor pada saat kamu mencari sigmanya. Yang searah kamu jumlahkan, yang berlawanan arah kamu kurangi. Kalau dari awal kamu menentukan ke kanan plus dan ke kiri minus, boleh. Dan mencari resultan tinggal kamu jumlahkan semua. Tetapi min plusnya sudah ditentukan dari awal. Jelas ya? Oke, nah ini kita masukkan sekarang angkanya. Ini biasa, 30 F1-nya kali dengan sin 37 yaitu 0,6. Ditambah F2 yaitu 20. Sin 37 juga sama, 0,6. Dikurangi dengan F3 10. Sin 53 itu 0,8. Gitu ya. Jadi ini kalau kita hitung menjadi 18 ditambah dengan 12 dikurangi 8. Jadi ini hasilnya adalah 22 Newton. Kita udah dapat arah sumbu X, udah dapat arah sumbu Y. Resultan Pitagoras biasa gitu ya. Saya pindah sini ya. Jadi resultan itu nanti adalah akar 14 kuadrat, ini yang sumbu X-nya, ditambah dengan 22 kuadrat, ini arah sumbu Y-nya. Ini kalau kita hitung menjadi 196 ditambah dengan 484. Jangan lupa ini masih dalam akar. Sehingga nanti dapat resultannya adalah akar dari 680
Newton. Ini kalau saya lihat dari pertanyaan teman kita tadi, ABCD-nya ada sedikit yang salah. Karena di sana tidak ada bentuk akar. Harusnya ada bentuk akar. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah akar 680. Kalau saya tidak salah di pilihannya itu A. Tapi kurang bentuk akarnya ya. Oke, jelas ya. Jadi pengerjaan analisis vektor ini tidak sulit sebenarnya. Pertama adalah, hal pertama ada yang harus perhatikan sudut. Tidak boleh kamu salah menentukan sudut. Jangan sekali-kali bermain dengan penyikunya. Nanti kamu yang bingung sendiri. Gunakan sudut yang tertera di soal. Apabila sudutnya berhimpit dengan sumbu X, maka X yang kosinus. Dan Y yang sinus. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat mencari resultan, perhatikan arahnya. Kalau dia searah dijumlahkan, kalau dia berlawanan arah, kamu kurangi. Setelah dapat itu, maka tinggal Pitagoras biasa, persoalan jadi mudah. Jelas ya? Mudah-mudahan pertanyaan teman kita ini mewakili pertanyaan yang lain juga. Tapi kalau masih ada yang belum ngerti, ada yang ingin tanyakan, silahkan kamu tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sekali lagi, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Oh ya, satu hal lagi, kalau kalian punya PR yang ingin dibahaskan video pembahasannya, foto, kirim ke alamat email yang tertera di deskripsi. Nanti kita akan buatkan videonya. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya.